Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3, kelas 2506 ingin mempresentasikan bagaimana pengaruh durasi perjalanan terhadap pola tidur dan efektivitas belajar mahasiswa Telkom University Jakarta. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya, Dinda Ira Natasha. Saya Kesia Azulia Ahnaf. Saya Salamita Yusnur. Saya Kendra Citra Ninanti. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, mahasiswa Telkom University Jakarta, Kampus Halimun, memiliki durasi perjalanan ke kampus yang beragam, bahkan cukup panjang, terutama bagi mahasiswa yang berdomisili di luar Jakarta. Jarak tempat tinggal yang jauh, tingginya biaya hunian di sekitar kampus, serta keterbatasan integrasi transportasi publik menyebabkan sebagian mahasiswa harus berangkat sangat pagi dan menghadapi ketidakpastian perjalanan setiap hari. Kondisi ini berdampak pada kelelahan fisik dan mental, berkurangnya waktu tidur, serta meningkatnya stres yang pada akhirnya menurunkan konsentrasi dan efektivitas belajar, khususnya pada perkuliahan pagi. Selain itu, jadwal akademik yang relatif kaku dan keterbatasan fasilitas istirahat di lingkungan kampus turut memperkuat dampak dari tingginya durasi perjalanan mahasiswa. Namun, keterkaitan antara durasi dan perjalanan, dampak yang ditimbulkan, dan faktor penyebabnya belum banyak dikaji secara sistematis di Telkom University Jakarta, Kampus Halimun. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan tersebut dan mencari solusi yang efektif. Selanjutnya, Berikut ada batasan masalahnya. Penelitian ini dibatasi hanya pada mahasiswa aktif Angkatan 25 Telkom University Kampus Halimun dan berfokus pada dampak durasi perjalanan terhadap pola tidur serta efektivitas belajar. Rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak dari tingginya durasi perjalanan terhadap kondisi fisik, performa akademik, mental mahasiswa, dan kesenjangan sosial dalam berorganisasi? Yang kedua, apa faktor utama yang menjadi penyebab tingginya durasi perjalanan mahasiswa menuju kampus Halimun? Dan yang ketiga, solusi apa yang efektif untuk mengurangi permasalahan yang terjadi akibat tingginya durasi perjalanan mahasiswa menuju kampus Halimun? Selanjutnya tujuan. Yang pertama untuk menganalisis dampak yang muncul akibat tingginya durasi perjalanan mahasiswa menuju kampus Halimun seperti penurunan kondisi fisik, performa akademik, ketidaksiapan mental, dan kesenjangan sosial dalam berorganisasi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor utama penyebab tingginya durasi perjalanan mahasiswa menuju kampus Halimun termasuk letak geografis dan domisili. Kekakuan jadwal akademik, keterbatasan fasilitas gedung, dan budaya transportasi publik yang belum ideal. Dan yang ketiga, untuk merumuskan solusi yang efektif dalam mengurangi permasalahan yang terjadi akibat tingginya durasi perjalanan mahasiswa menuju kampus Halimun. Selanjutnya ada manfaat bagi mahasiswa, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen waktu. Yang kedua mendorong perilaku menjaga kesehatan. Dan yang ketiga membantu pengaturan pola tidur dan aktivitas harian secara lebih seimbang. Lalu ada manfaat bagi pihak kampus, yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan akademik. Yang kedua, mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan mahasiswa. Dan yang terakhir, mendukung peningkatan kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh. Berikut tinjauan teorinya. Durasi perjalanan merupakan waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menempuh perjalanan dari tempat tinggal menuju kampus Telkom University Jakarta. Begitupun sebaliknya, perbedaan durasi perjalanan ini berpengaruh terhadap pola tidur mahasiswa yang mencakup waktu tidur, durasi tidur, dan kualitas tidur. Pola tidur yang tidak teratur dapat berdampak pada menurunnya efektivitas belajar mahasiswa, terutama dalam hal konsentrasi, pemahaman materi, dan kesiapan mengikuti perkuliahan pagi. Secara teoritis, mahasiswa yang harus menempuh perjalanan jauh
cenderung mengalami gangguan jam biologis akibat keharusan bangun lebih awal, yang menyebabkan kelelahan fisik dan juga mental. Selain itu, keterbatasan integrasi transportasi serta tingginya biaya hunian di sekitar kampus turut membatasi partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun organisasi, fisik, dan juga mental. Selain itu, keterbatasan integrasi transportasi serta tingginya biaya hunian di sekitar kampus turut membatasi partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun organisasi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu metode campuran atau mixed method, dan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua ada pengumpulan data kuantitatif, yaitu survei dengan 13 pertanyaan. Respondennya adalah mahasiswa Telkom University Jakarta, khususnya kampus Halimun. Lalu ada aspek yang dikaji. Yang pertama ada faktor penyebab durasi perjalanan. Yang kedua ada dampak fisik dan akademik. Yang ketiga ada kendala eksternal. Dan yang terakhir ada kebutuhan dan solusi yang diharapkan mahasiswa. Dan metode yang terakhir adalah analisis data kualitatif. Yang pertama adalah teknik mind mapping, yaitu tujuannya adalah untuk mengelompokkan permasalahan utama, mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan yang mahasiswa dan fasilitas kampus, dan yang terakhir adalah merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan. Lalu ini ada mind map kami. Selanjutnya ada persepsi responden terhadap dampak jarak rumah ke kampus. Kondisi domisili mahasiswa mayoritas berdomisili di luar Jakarta, yaitu Bekasi, Bogor, dan Depok. Jarak tempuh harian relatif jauh. Durasi dan pola perjalanannya kurang lebih dari 1 jam menuju kampus. Jadi harus berangkat lebih pagi, terutama untuk kelas pagi. Dampaknya terhadap mahasiswa yaitu keterbatasan waktu tidur, kelelahan dan rasa mengantuk, penurunan konsentrasi belajar, resiko keterlambatan masuk kelas, dan terbatasnya partisipasi dalam kegiatan organisasi. Kebutuhan yang diidentifikasi yaitu fasilitas pendukung di kampus dan ruang istirahat untuk pemulihan kondisi sebelum perkuliahan. Selanjutnya ada solusi. Solusi dalam jangka pendek yaitu penerapan fleksibilitas perkuliahan pagi melalui pembelajaran hybrid terbatas, khususnya mata kuliah sebelum pukul 9 WIB. Yang kedua, penyediaan rekaman perkuliahan untuk mengantisipasi keterlambatan akibat kendala transportasi. Yang ketiga, penyampaian informasi kondisi transportasi harian melalui media kampus untuk membantu mahasiswa mengatur waktu keberangkatan secara lebih efektif. Lalu solusi untuk jangka menengah yaitu penyediaan area istirahat sederhana di lingkungan kampus seperti fasilitas duduk yang nyaman, mendukung pemulihan kondisi fisik sebelum perkuliahan, dan solusi untuk jangka panjang yaitu rekomendasi informasi hunian terjangkau di sekitar kampus untuk mengurangi durasi perjalanan harian mahasiswa dan mendukung keberlanjutan aktivitas akademik dan non-akademik. Untuk dampaknya, dampak fisik, kelelahan kronis akibat perjalanan panjang, kurang tidur, terutama pada hari dengan perkuliahan pagi. Yang ketiga, penurunan kesiapan fisik sebelum perkuliahan. Untuk dampak akademiknya, penurunan performa akademik, konsentrasi belajar menurun. Ketiga, munculnya brain fog yang menghambat pemahaman materi. Untuk dampak mentalnya, peningkatan stres dan kecemasan yang dipicu oleh ketidakpastian transportasi publik. Dampak sosialnya, terbatasnya partisipasi dalam kegiatan organisasi kampus. Jadi munculnya fenomena mahasiswa kupu-kupu yang hanya hadir untuk kuliah dan langsung pulang.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingginya durasi perjalanan menuju kampus Halimun bukan sekedar persoalan jarak, melainkan tantangan nyata yang berdampak pada kondisi fisik, mental, akademik, dan sosial mahasiswa. Perjalanan panjang menyebabkan kurang tidur, kelelahan kronis, serta penurunan konsentrasi belajar yang sering muncul dalam bentuk brain fog, khususnya pada perkuliahan pagi. Selain itu, keterbatasan energi dan ketidakpastian transportasi membatasi partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi, sehingga memunculkan fenomena mahasiswa kupu-kupu. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui manajemen waktu individu, tetapi memerlukan kebijakan kampus yang lebih fleksibel dan manusiawi untuk menjaga kesejahteraan serta kualitas belajar mahasiswa. Nah, yang terakhir adalah saran yang bisa kami berikan. Yang pertama, untuk bagi pihak kampus, yaitu mempertimbangkan kebijakan akademik yang lebih fleksibel, seperti penerapan hybrid learning terbatas untuk perkuliahan pagi, menyediakan fasilitas pemulihan mahasiswa, seperti ruang istirahat atau nap room, dan area tunggu yang nyaman. Dan untuk mahasiswa, yaitu menerapkan manajemen energi yang lebih efektif, seperti mengatur waktu istirahat secara bijak, melakukan komunikasi aktif dengan dosen, dan terutama ketika kendala perjalanan mulai mempengaruhi performa akademik. Yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya dalam memperluas cakupan penelitian, melakukan studi komparatif seperti performa akademik mahasiswa komuter dan mahasiswa yang tinggal di sekitar kampus, sehingga menghasilkan pemahaman dampak yang lebih mendalam dan komprehensif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.